Waalaikumsalam. Paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari kami mengenai dasar-dasar perilaku kelompok dan aplikasinya dalam tim kerja. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ameliana Herawati, NPM 95. Yang kedua ada saya, Riki Ahmad, NPM 102. Kemudian ada Lia Rizkia, NPM 119. Kemudian ada Imam Taufik Atabrani, NPM 127. Kemudian ada Nova Aprilia, NPM 115. Selanjutnya ada Rosid Hidayatul Alvin, NPM 145. Dan yang terakhir ada Herdi Bayu Prasetyo, NPM 49. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Jadi dalam hal ini terdapat dua jenis kelompok, yaitu kelompok formal, yaitu suatu kelompok kerja yang ditetapkan yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Yang kedua ada kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang strukturnya tidak secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Next. Yang selanjutnya, mengapa orang membentuk kelompok? Orang membentuk kelompok karena memenuhi kebutuhan akan hubungan sosial, keamanan, dukungan, dan pencapaian tujuan bersama. Dalam kelompok, mereka dapat merasa lebih aman, mendapatkan dukungan emosional, berkolaborasi untuk mencapai tujuan, membagi tugas dan keahlian, memperkuat identitas, dan memenuhi kebutuhan akan keterikatan sosial serta pertumbuhan pribadi. Yang selanjutnya ada kenapa identitas sosial itu penting, yaitu karena identitas sosial memainkan peran penting dalam membentuk kesejahteraan individu serta interaksi sosial mereka dalam masyarakat. Dalam hal ini ada kesamaan, yaitu keunikan, yang selanjutnya ada status, yaitu ada penurunan yang tidak pasti. Next. Yang selanjutnya ada tahap pengembangan kelompok. Yang pertama ada tahap membentuk atau forming stage, yang kedua ada tahap meributkan atau storming stage, yang ketiga ada tahap penyusunan norma atau norming stage, yang keempat ada tahap mengerjakan atau performing stage, yang kelima ada tahap membubarkan atau adjourning stage. Yang terakhir ada suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tingkat waktu. Itu sebuah model alternatif yang cocok untuk kelompok yang bersifat pendekatan proyek. Dalam pendekatan ini, kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah mencapai tujuan tersebut, kelompok bisa dibubarkan atau diubah sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ayuli. Selanjutnya
Selanjutnya ada properti kelompok, yaitu yang terdiri dari peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Peran atau role adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang pertama ada persepsi peran, yang kedua ada ekspektasi peran, yang ketiga konflik peran, dan yang keempat eksperimen penjara Zimbardo. Nah, yang kedua ini norma. Norma dapat mencakup beberapa aspek dari perilaku kelompok. Mungkin yang paling umum adalah norma kinerja, memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kemala naik dikit kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Selanjutnya, studi Hawthorne. Apresiasi skala penuh atau norma terhadap perilaku para pekerja tidak terjadi hingga awal tahun 1930-an. Mengikuti kajian yang dilakukan di antara tahun 1924 hingga 1932 di Western Electric Company, Houghton Works, di Chicago. Kepatuhan. Sebagai seorang anggota dari suatu kelompok, Anda inginkan penerimaan oleh kelompok. Dengan demikian, Anda rentan dengan kepatuhan pada norma-norma kelompok. Selanjutnya, penyimpanan perilaku. Merupakan perilaku yang bersifat sukarela, melanggar norma organisasional secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Next. Selanjutnya, properti kelompok 3, status. Status merupakan pemotivasi yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika para individu memandang kesenjangan antara apa yang mereka yakini atas status mereka dan apa yang orang lain menganggap menjadi apa. Hal-hal yang menentukan status menurut teori karakteristik status. Status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Dan yang terakhir, karakteristik pribadi individu. Dan ada status dan interaksi kelompok. Dua, ketidakadilan status. Dan yang ketiga, status dan stigmatisasi. Next. Yang terakhir adalah besaran. Apakah besaran suatu kelompok mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok? Benar, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada secara sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagianku njuk sing endi mbok waca kabeh ki loro tok. Selanjutnya ada kekompakan. Kelompok-kelompok memiliki kekompakan berbeda keadaan yang mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Kekompakan memengaruhi produktivitas kelompok. Riset-riset secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan antara kekompakan dengan produktivitas tergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Berikut ada beberapa hal yang dapat mendorong kekompakan kelompok. Antara lain yang pertama adalah buatlah kelompok yang lebih kecil. Kedua, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok. Ketiga, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama. Yang keempat ada meningkatkan status kelompok dan anggapan kesulitan dalam memperoleh keanggotaan. Yang kelima, menstimulasi kompetisi dengan kelompok lainnya. Yang keenam ada memberikan imbalan pada
kelompok dan bukannya pada para individu, serta yang terakhir mengisolasi kelompok secara fisik. Max, Mbak. Yang terakhir dari properti kelompok adalah keragaman. Properti terakhir dari kelompok yang kita pertimbangkan adalah keragaman di dalam suatu keanggotaan kelompok atau keadaan yang mana para anggota kelompok sama dengan atau berbeda dari satu sama lain. Keragaman terlihat untuk meningkatkan konflik kelompok, terutama dalam tahap awal masa jabatan kelompok, yang mana seringkali menurunkan moral kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya anggota. Secara kultural dan demografis, kelompok yang beragam dapat melakukan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Jika mereka dapat menyelesaikan konflik awal mereka, salah satu kemungkinan efek samping dalam tim yang beragam, terutama mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan, adalah lini kesalahan atau divisi yang dipandang membagi kelompok-kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individual, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Kelompok versus individu. Keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu semata karena beberapa faktor. Yang pertama ada kekuatan pengambilan keputusan, yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan lebih lengkap dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu. Dan yang kedua ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Terdapat kepatuhan tekanan, keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan saran bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. Dan yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi. Kelompok lebih efektif daripada individu bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan efektivitas. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam suatu kelompok, tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang paling akurat. Yang selanjutnya ada ringkasan. Kelompok merupakan kendaraan yang sempurna untuk mengerjakan beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan dan menawarkan anggota kelompok memiliki kegunaan latar belakang makna alternatif yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan analisis menjadi sangat penting. Selanjutnya ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk pengambilan keputusan mempengaruhi kelompok untuk menilai alternatif secara objektif. Pertama ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pertama ada pemikiran kelompok, yaitu ingin berbicara pada suatu rapat pertemuan, ruang kelas, atau kelompok informal tetap memutuskan untuk tidak melakukannya. Salah satu alasan mungkin karena enggan atau Anda telah menjadi korban dari pemikiran kelompok yang mana terjadi ketika norma untuk konsensus menghabiskan penelitian realitas atas serangkaian alternatif. Dan selanjutnya pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok. Terdapat perbedaan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu dari para anggota kelompok. Apa yang terlihat akan terjadi dalam kelompok yang pembahasannya mengarah pada anggota menuju suatu pandangan yang lebih ekstrem mengenai posisi-posisi yang telah mereka pegang. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada kelompok yang berinteraksi. Di sini kelompok yang anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Yang kedua ada sumbang pendapat, yaitu suatu proses yang menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong berapa dan keseluruhan alternatif, sementara itu menerima beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Lalu yang ketiga ada teknik kelompok nominal, yaitu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Next. Lalu selanjutnya ada perbedaan kelompok dan tim. Nah, kelompok kerja ini merupakan suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja merupakan suatu upaya yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Nah, dalam kelompok maupun tim kerja akan diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik, misalnya seperti jadwal kerja. Namun bagi kelompok kerja, upaya ini akan terbatas pada pengumpulan informasi bagi para pengambil keputusan di luar kelompok. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa tim kerja itu merupakan bagian dari kelompok kerja dan tim tersebut dibangun untuk kebermanfaatan pada interaksi antar anggota. Next. Selanjutnya ada tipe tim. Yang pertama itu ada tim pemecahan permasalahan. Nah, di sini kelompok yang terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Lalu yang ketiga ada tim fungsional silang, yaitu para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama tetapi dari area kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah tim virtual. Jadi tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik yang para anggotanya itu tersebar agar mencapai tujuan umum. Jadi tim virtual itu berkolaborasi secara online dengan menggunakan link komunikasi jaringan seperti video conference atau email, di mana jarak itu menjadi tidak lagi berarti. Yang kemudian adalah next. Yang kedua adalah sistem multi-tim, merupakan kumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagai tujuan dari atasan. Dengan kata lain, sistem multi-tim merupakan tim yang terdiri atas banyak tim. Jadi contohnya itu mengenai sistem multi-tim, yaitu misalnya terjadi kebakaran yang mengakibatkan adanya korban sehingga memerlukan tim medis untuk mengangkut korban ke rumah sakit. Korban kemudian diambil alih oleh tim ruang gawat darurat untuk diberikan perawatan medis. Diikuti oleh tim pemulihan, meskipun tim layanan darurat, tim ruang gawat darurat, dan tim pemulihan secara teknis berdiri sendiri, tetapi aktivitas mereka itu saling bergantung dan keberhasilan dari salah satu bergantung pada keberhasilan lainnya, karena mereka berbagi tujuan untuk menyelamatkan nyawanya. Next. Kemudian ada model tim yang efektif. Yang pertama itu adalah konteks. Di konteks itu apa faktor-faktor yang menentukan apakah tim itu berhasil atau tidak. Yang pertama itu ada sumber daya yang memadai. Jadi tim-tim merupakan bagian dari sistem organisasi yang lebih luas.
Setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuannya. Yang kedua itu kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota itu membagi beban kerjanya. Yang ketiga itu iklim kepercayaan. Jadi para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka juga memperlihatkan kepercayaan kepada pemimpin mereka. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada komposisi tim. Komposisi tim adalah kategori yang meliputi variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menetapkan para staf, kemampuan dan kepribadian dari para anggota tim, alokasi peran, ukuran tim, dan keinginan para anggota tim. Yang pertama ada kemampuan dari anggota tim. Bagian kinerja dari tim tergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Kemampuan ini menetapkan batasan pada apa yang para anggota dapat dilakukan dan bagaimana mereka akan menjalankan tim secara efektif. Yang kedua, kepribadian para anggota. Himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat atau karakteristik umum seseorang dan merupakan perbedaan dalam perilaku seseorang. Yang ketiga ada alokasi, yaitu aturan tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan para anggota yang terpilih memastikan seluruh peranan yang bervariasi telah dipenuhi. Yang keempat ada keragaman para anggota. Suatu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja atau kelompok, tim, atau departemen berbagi atribut demografi yang umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi organisasi. Yang kelima ada besaran tim. Besaran tim yaitu bagian besar para ahli menyetujui mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Pada umumnya, tim yang paling efektif memiliki 5 hingga 9 anggota. Yang keenam ada pilihan anggota. Tidak setiap karyawan adalah orang pemain tim. Jika diberi opsi, banyak karyawan akan memilih diri mereka sendiri untuk keluar dari peran serta tim. Yang terakhir ada proses. Yang pertama ada proses tim. Ketika kontribusi masing-masing anggota tidak dapat dilihat secara jelas, maka individu akan cenderung menurunkan upaya mereka. Kemalasan sosial, dengan kata lain, mengilustrasikan suatu proses yang hilang dari tim. Tetapi tim dapat menciptakan output yang lebih besar dibandingkan jumlah input mereka, seperti ketika kelompok yang beragam mengembangkan alternatif yang kreatif. Yang kedua ada rencana dan tujuan umum. Tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dan dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai visi tersebut, dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Yang keempat ada keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Kita menyebutnya sebagai keberhasilan tim atau tim efisiensi. Yang kelima ada mental modern. Tim yang efektif membagi mental
model secara akurat representasi mental atau elemen utama yang terorganisasi di dalam lingkungan suatu tim yang para anggota tim tersebut bagikan. Jika para anggota tim memiliki mental model yang salah, yang secara umum dimungkinkan dalam tim berdasarkan stres akut, maka kinerja mereka akan turun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.